Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 program studi Tatris Matematika kelas B yang beranggotakan saya Rojalin Bakselia beserta teman-teman saya yaitu Muhammad Daud Romadhoni, Putri Pepirianti, Husniatus Solihah, Uswatun Hasanah, Yaya Yuwita Fajar, dan Rismana Betasari. Di sini kami akan menyampaikan tentang materi kegiatan belajar 2 pada modul 8 yaitu masalah-masalah pendidikan nasional dan solusinya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian pendidikan dan sistem pendidikan yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Daud Romadhoni. Yuk simak pembahasannya. Sebelum teman-teman tahu lebih lanjut, marilah kita mengetahui terlebih dahulu pengertian tentang pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pembelajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi pendidikan juga mungkin bisa secara autodidak. Ya, sekarang banyaklah orang yang bisa belajar secara autodidak atau belajar secara mandiri. Nah, pendidikan juga meneliti beberapa aspek yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan juga aspek budaya. Kemudian, sistem pendidikan di Indonesia. Nah, saat ini sistem pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, pendidikan di Indonesia terbagi dalam 3 jalur utama yaitu formal, non-formal, dan informal. Nah, pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Di sini perjalanan pendidikan secara formal itu pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah. Misalnya di SD, SMP, ataupun SMA. Kemudian pembelajaran non formal itu dipelajari dari luar lingkup sekolah. Nah, seperti di masyarakat. Kemudian mungkin ada kegiatan belajar membaca bersama atau organisasi-organisasi, itu termasuk pembelajaran secara non formal. Nah, kemudian pembelajaran secara informal. Ini sejak dini sudah diajarkan oleh orang tua kita. Ya, di mana pembelajaran informal ini itu dari dalam keluarga. Bisa dikatakan seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu latar belakang terjadinya permasalahan dalam sistem pendidikan. Yang pertama yaitu perkembangan iptek dan seni. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Yang ketiga yaitu aspirasi masyarakat. Yang keempat, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Masalah-masalah dalam sistem pendidikan dan solusinya ada 5. Yang pertama yaitu berkaitan dengan aspek pemerataan pendidikan, yakni faktor ketersediaan layanan pendidikan dan keterjangkauan masyarakat terhadap layanan tersebut. Yang kedua, berkenaan dengan permasalahan mutu. Yang ketiga, masalah relevansi, yakni kesesuaian antara materi dan praktik pembelajaran di sekolah dengan tuntunan masyarakat termasuk dunia usaha dan industri. Yang keempat, aspek efisiensi, yakni menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah. Dan yang kelima yaitu aspek efektivitas pendidikan, yakni suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Di sini kami akan menjelaskan 2 saja dari 5 masalah di atas. Yang pertama yaitu rendahnya pemerataan pendidikan, dan yang kedua yaitu rendahnya mutu pendidikan. Selanjutnya, masalah dalam sistem pendidikan. Yang pertama adalah rendahnya pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan ini yang dimaksud adalah kesempatan bagi anak untuk mendapatkan pendidikan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama di ruang lingkup masyarakat. Pemerataan pendidikan perlu menjadi agenda yang terus digaungkan dan dipastikan terjadinya realisasi. Pendidikan merata, maka kualitas manusia akan meningkat. Tidak lagi hanya kuantitas yang selalu meningkat, sebab potensi yang telah ada pada tiap manusia akan jauh lebih berkembang dengan adanya pendidikan. Faktor penyebab rendahnya pemerataan pendidikan antara lain meningkatnya pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan daya tampung dan kapasitas layanan pendidikan. Semenjak awal kemerdekaan hingga tahun 1970-an, pertumbuhan penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan sekitar 3-4 juta jiwa per tahun. Hal ini disebabkan tambahan pasangan usia subur yang dihasilkan dari ledakan kelahiran atau momentum demografi yang terjadi pada tahun tersebut, sehingga menyebabkan tingginya tingkat kelahiran penduduk. Ini tentu akan berpengaruh pada kenaikan jumlah peserta didik. Implikasinya adalah
mulai dari jumlah ruangan, guru, fasilitas sekolah, dan juga biaya-biaya lain, sehingga proses penyelenggaraan pendidikan akan mengalami kenaikan. Solusinya adalah dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan komponen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Lanjut di faktor yang selanjutnya, lambatnya akses pendidikan karena keterbatasan teknis daerah. Siswa-siswa yang kesulitan akses menuju sekolah mereka, seperti orang-orang yang hidup di desa-desa terpencil, untuk menuju ke sekolah saja, mereka harus menyeberang jembatan tua yang bisa saja sangat membahayakan mereka, dan ada juga mereka yang harus menyeberang sungai dengan menaiki perahu bambu, bahkan ada yang berjalan menyusuri sungai. Hal ini menjadi salah satu hambatan pada penyampaian pendidikan ke daerah pelosok. Solusinya adalah dengan memperbaiki jalan atau jembatan yang menjadi akses utama menuju ke sekolah mereka. Faktor yang selanjutnya, perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat. Bagi masyarakat miskin di daerah tertinggal, biaya yang dikeluarkan demi pendidikan adalah suatu hal yang tergolong mahal dan terkesan mubazir, karena menurut mereka lebih penting dan mendesak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada untuk membayar biaya pendidikan. Oleh sebab itu, masih tingginya angka putus sekolah karena terkendala oleh biaya pendidikan yang sulit dijangkau. Upaya yang dapat dilakukan pada kasus ini adalah pemerintah harus memberikan bantuan pendidikan atau menanggung biaya pendidikan bagi warga yang kurang mampu secara merata dan tepat sasaran. Selanjutnya, kurangnya sarana prasarana yang menunjang untuk pendidikan. Pendidikan di Indonesia dapat dikategorikan sangat minim, terutama dalam hal kekurangan sarana dan prasarana, terlebih lagi di daerah terpencil. Dapat dikatakan kurang diperhatikan. Kondisi nyata saat ini, pada umumnya, pemerintah hanya mengoptimalkan pendidikan yang ada di kota dan mengabaikan pendidikan yang berada di daerah terpencil, sehingga di daerah terpencil menimbulkan masalah kurangnya sarana dan prasarana dalam hal pendidikan. Contohnya, tenaga pengajar yang menumpuk di daerah perkotaan, sedangkan di daerah terpencil minim akan tenaga pengajar. Gedung sekolah banyak yang rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar sangat rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri. Hal tersebut tentu berakibat pada rendahnya pendidikan. Maka, upaya yang dapat dilakukan pada kasus ini adalah peran pemerintah dan lembaga pendidikan di setiap daerah harus memperhatikan dan mendata sekolah-sekolah yang ada di sekitar untuk mengetahui sarana dan prasarana yang kurang dan perlu ditambah atau diperbaiki lagi. Dan yang terakhir, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan di masyarakat. Kesadaran akan pendidikan di Indonesia masih sangat rendah, khususnya pada masyarakat daerah yang terpencil. Memang sangat disayangkan sekali, di tengah era globalisasi dan modernisasi, semakin canggihnya teknologi, masih banyak masyarakat yang kurang menghargai bagaimana pentingnya pendidikan. Orang-orang atau orang tua yang mempunyai jalan pikiran sempit yang menganggap pendidikan tidak penting, mengakibatkan anak-anak mereka tidak bisa mengenyam pendidikan formal. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan salah satunya yaitu dengan motivasi yang kuat dari anak dan dukungan dari pemerintahan. Yang kedua adalah rendahnya mutu pendidikan. Faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan adalah 1. Pengaruh kualitas sumber daya manusia. Hal ini karena kurangnya partisipasi orang terdekat dalam meneruskan pendidikan. Yang kedua adalah rendahnya kualitas tenaga pendidik. Rendahnya kualitas tenaga pendidik tentu berpengaruh pada proses pembelajaran. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, tetapi tenaga pengajaran andil sangat besar pada kualitas pendidikan. Masih banyak tenaga pendidik yang seenaknya dalam menjalankan tugas, merupakan salah satu contoh rendahnya kualitas tenaga pendidik. Yang ketiga, ekonomi masyarakat. Masyarakat yang memiliki finansial cukup dan ekonomi yang memenuhi dapat memperoleh pendidikan di sekolah yang berkualitas, namun cenderung relatif mahal dan tidak terjangkau pada masyarakat umum, sehingga terjadi perbedaan kualitas antar kelompok elit dengan masyarakat pada umumnya. Dari beberapa penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu sistem pendidikan di Indonesia sudah tercantum dalam UU Nomor 20
tahun 2003. Permasalahan pendidikan nasional terutama berada pada 5 hal utama, yaitu 1. Pemerataan pendidikan, 2. Kualitas pendidikan, 3. Relevansi, 4. Efektivitas pendidikan, 5. Efisiensi pendidikan. Solusi untuk mengatasi berbagai masalah di atas seyogyanya bersifat mendasar. Penyelesaian masalah tentu harus dilakukan secara fundamental dengan cara melakukan perombakan secara bertahap. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami mengakui bahwa presentasi kami belum sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kak Mas Ayu beli kepiting. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.